biasa catatan Irwan Samunuh, kita masih bersama orang tua kita, Bapak Insinyur Haji LM Safekar, yang mana beliau adalah sosok yang selama ini kita sebut sebagai tokoh atau bapak pemekaran, dan lika-liku soal pemekaran ini banyak yang beliau telah lewati, termasuk mungkin ini memori yang belum atau banyak yang belum mengetahui soal ini ketika beliau baru saja menjabat sebagai seorang bupati. Kemudian terjadi proses dinamika yang luar biasa saat itu, di mana Bau-Bau sudah mekar dan Buton ini terjadi pemindahan ibu kota. Dari kota Bau-Bau harus keluar. Nah, gimana Pak menjelaskan soal dinamika politik yang terjadi pada saat itu, Pak? Ya, terima kasih Pak Irwan, kita jumpa lagi. Terima kasih kunjungannya. Jadi ketika saya alhamdulillah mendapat amanah dari masyarakat dan kehendak Allah SWT, jadi bupati, terpilih jadi bupati tahun 2001 bulan Oktober, dan sudah saya dilantik 7 Oktober 2001. Ketika itu undang-undang terbentuknya DOB, Daerah Otonom Kota Bau-Bau, sudah ada. Itu sejak Juni. Ya, Juni 2000, Undang-Undang nomor 13. Saya lupa tanggalnya itu, Juni 2001. Nah, kemudian 7 hari saya dilantik jadi bupati, kami undang pengresmian di kantor dalam negeri, di Dagri. Pengresmian ada beberapa kota, termasuk dalamnya Kota Bau-Bau, A13, 13 kota. Nah, ternyata di Bau-Bau, ya, DPRD Kabupaten Buton sudah memparipurnakan calon ibu kota Kabupaten Buton yang baru. Karena Kota Bau-Bau sudah menjadi daerah otonom, tentu ibu kota harus pindah. Yeah. Untungnya itu di undang-undang, baik undang-undang 22 maupun undang-undang nomor 13 pembentukan Kota Bau-Bau, tidak ada pasal yang mengatur bahwa setelah setelah terbentuk ibu kota menjadi daerah otonom, ibu kota yang lama, maka harus pindah. Nggak ada kata itu. Nggak ada. Itu dulu yang saya bisa bertahan. Desakan begitu kuat. Nah, di DPRD waktu itu sudah menetapkan calon ibu kota Buton itu adalah Batauga waktu itu. Nah, di sisi lain saya hampir tiap hari datang dari Pasar Rajo. Gimana ini kami? Iya. Gubernur sudah meninjau, malah kita sudah tunjukkan lokasinya, didampingi bupati dan ketua DPR. Kata mereka waktu itu. Dan sudah dibangun di depan Hotel Yustisari dulu, di Simpang 3 itu. Tunggu pengresmian. Rencananya Ibu Mega dan resmikan. Dan memang saya sudah diberitahu Pak Gub waktu itu, tolong benahi rumah jabatan, kan datang presiden mau meresmikan ibu kota. Pak Gub saat itu Pak Kaimuddin. Pak Kaimuddin. Iya. Saya digasa. Sampai dulu kan begitu saya perbaiki WC dulu itu. Toilet kan, toiletnya masih toilet lama. Nah, saya perbaiki toilet, ganti karpet apa. Wah, bingung saya. Ini kalau tidak sahut, ini bisa tumpah di saya di demo ini. Iya. Maka saya alasan aspirasi dan pernyataan mereka, saya usul, kalau saya usul ke DPR untuk diproses kembali ibu kota antara Batauga dan Pasar Rajo. Sebenarnya harapan saya dan saya sampaikan waktu itu kepada Kota DPR waktu itu sudah pasti Rajudin. Jangan kita pilih di antara dua ini. Karena sesuai PP 19 mungkin dulu itu, atau lupa nomornya. Itu yang menetapkan ibu kota itu, kelayakannya ditinjau oleh Dirjen Tata Ruang. Departemen PU. Kita over ke sana supaya objektif secara ilmiah. Artinya kita putuskan dua-dua aja begitu. Kita calonkan. Karena yang menetapkan peraturan pemerintah, bukan kita. Iya. Bukan kita. Nanti yang turun tinjau kan dari Dirjen Tata Ruang. Dasar itu kita bupati mengusulkan
presiden untuk jadikan PP gitu. Ternyata hasilnya apa? Tetap Batauga. Iya, iya. Karena sudah gerilya politik kan. Iya, iya. Dan waktu itu ada isu-isu, ya namanya, ya dulu kan politik masih keras Pak, masih fokus di sini. Pak Kadobi masih di sini, Bombana masih di sini, Buteng di sini, Busel di sini. Bau-bau ya memang di sini. Apalagi Pak? Apalagi. Iya, iya. Kalau sekarang sudah terbagi-bagi, Iya, sudah iya. terpencar kan. Iya, iya. Terus fokus. Iya. Baru kekuasaan DPR dulu masih besar. Iya. Undang-undang 22 kan. Turun demo sampai hancur itu. Kantor DPR. Kantor DPR. Untuk saya bisa amankan. Kantor DPR Buton. Yang di Betambari. Iya. Ya Allah masih melindungi saya, memberi petunjuk. Bisa aman, hanya dengan saya panggil itu orator yang pegangan, toa itu. Iya, iya. Ya sini dulu. Mari toa mau saya kasih penjelasan. Begitu saya pegang toa, dia di depan. Iya, iya. Saya yang bicara. Begini, kita proses, sabar dulu, DPR masih proses. Anggota DPR sudah ada semua, ada yang lompat pagar. Banyaknya sama manusia. Iya, iya. Ini 80 mobil Pak? 80 mobil waktu itu. Yang bergerak dari Pasar Rajo. Nggak tahu dia mobil, pokoknya trek PT-PT habis. Ke kantor DPR. Kantor DPR. Buton yang ada di Jalan Betambari. Betambari. Waktu itu. Yang ada di Betambari Pak. Sampai ada satu anggota DPR, saya kira sudah meninggal di situ. Kalau kita masih rapat ini, tiba-tiba itu batu sebesar ada-adanya kelapa itu jatuh di belakangku. Tak hambur itu kaca. Pas jatuh di belakangku. Iya, iya. Karena jatuh di belakang, saya pindah di sebelah sini itu. Tiba-tiba jatuh ini, yang ikut rapat nih, ibu senior itu. Langsung pingsan dia. Kena batu Pak? Tidak, bunyi kaca itu, terhambur. Kaget mungkin? Kaget. Masih ada, masih hidup kan? Ada. Aduh, takut juga saya jauh sampai mati. Polisi dia datang, bisa Pak, keluar Pak kita kawal. Saya jangan, kalau saya keluar ini hancurin kantor ini. Waktu itu Bapak menjabat belum genap 1 tahun sebagai bupati Pak? Belum ada setahun. Sampai kalau saya tinggal hancurin kantor. Mereka juga bingung polisi, saya tidak mau keluar. Ya, saya lihat ini, saya ke tangga dari lantai 2, ada yang mau lihat keluar itu. Ke bawah, saya panggil itu yang orang sini dulu kok. Dia datang, mari kau punya toa. Baru saya bicara, mulai jadi ini demonstrasi mendengarkan bicara saya. Lalu tadinya sudah mengepung kantor di belakang itu, DPR masih rapat juga di situ. Iya, iya. Kesempatan mereka berkumpul, lari semua, ada yang lompat pagar. Lari semua anggota dewan. Gitu. Setelah kosong, sudah pulang semua, ada juga yang dikawal polisi. Saya bicara baik-baik dengan dia punya korlap, mereka bubar. Alhamdulillah. Itu sudah 2 kali ditetapkan DPR itu, Batauga, waktu itu. Kemudian demo kedua, saya masih di Jakarta. Saya ditelepon Pak Wakil Bupati, Pak, sudah demo lagi nih. Pak Kasim yang nelpon. Pak Kasim. Sama besarnya ini. Saya bilang, cepat tolong amankan aja, kasih tahu Pak Kapolres. Tidak telepon lagi, Pak sudah ada penembakan. Pak Kasim telepon. Oh iya, serahkan sama polisi aja, saya bilang pengamanan. Di situlah saya kembali itu, saya bilang, saya ini masih mau lanjut apa tidak ini. Jadi besok saya masuk kantor, saya panggil Pak Karyo sampai masih di Merenung besok pagi. Pak Karyo waktu itu masih di Kesra, dia kan pakai Kesra saya. Iya, iya. Saya panggil, saya gini Pak Karyo, dulu masih zamannya kesultanan, kalau genting begini negeri, apa yang dibuat sultan? Saya tanya begitu. Pak Karyo bilang, diserahkan sama Sarakidina. Apa Sarakidina? Kan saya belum ngerti juga. Karena saya
belajar sejarah. Perangkat masjid keraton. Oh ya. Bikin apa mereka? Ya zikir katanya 40 malam Jumat. Ah kalau begitu mulai Jumat ini. Mungkin waktu itu hari Rabu kan saya datang, apa hari Selasa. Pokoknya mulai Jumat ini mulai. Sudah saya bilang. Soal anunya kan ada pasalinya itu. Yaitu nanti dari saya jangan dari uang Pemda, itu pribadi saya. Nanti dana saya bilang. Ada di bendahara tapi nanti di pos hak saya. Kalau begitu. Udah. Saya bisa bekerja, bagaimana memikirkan. So dua kali paripurna ini, Batauga. Saya konsultasi dengan beberapa teman di Dewan. Begini, tinggal ini satu cara katanya. Bapak menghadap gubernur, minta surat gubernur supaya DPR paripurna ulang. Kalau saya salah begitu itu. Saya menghadapi gubernur. Untung sekda itu masih Palau Desa. Pamannya Hajarudin. Jadi kenal baik tuh. Dan dia tahu saya sepupunya Hajarudin. Di pihak bapaknya kan, adanya mamanya. Untung dia. Jadi saya konsep, Pak. Katanya bapak yang konsep, saya konsep. Ketik, tinggal dia parah, langsung tekin gubernur. Begitu ceritanya itu. Memang kalau kita mau selamat itu, ada aja. Pulang, dasar surat itu beberapa anggota DPR, secara kualitatif mungkin 4 orang sudah cukup itu. Untuk dibahas. Sudah, asal dasar itu mereka, usul DPR dibahas ulang. Maka hasilnya, dua-duanya diserahkan kepada Dirjen Tata Ruang. Di situ saya selamat. Tidak lama turun tim dari Dirjen Tata Ruang. Saya bawa dulu dia di Batauga. Lihat pokoknya dari ke ujung. Saya suruh tim-tim yang mau ikuti dari Batauga itu bilang, silakan sampaikan apa aspirasinya kepada mereka, silakan. Mereka menentukan. Habis saya balik di Pasar Wajo, selalu lebih ramai lagi mau ikuti. Tapi kan lebih banyak saya bawa di sana tempat, karena di sana kan banyak gedung-gedung, ada pelabuhan, jadi banyak tempat yang saya bisa bawa. Kalau di Batauga kan di rumah jabatan camat saja. Di sana bisa banyak kita keliling tuh. Batauga mau keliling mana waktu itu? Hanya ada kantor camat dan rumah jabatan camat. Betul. Belum ada itu lama Indo apa semua itu. Kan saya yang bangun itu. Ya, tapi alhamdulillah sejak itu sudah reda. Sudah reda, mulai bekerja di keraton itu. Reda itu, isu itu. Dan Batauga juga sudah diam juga dengan cara itu. Bahkan padahal tadinya, kan di sana juga banyak yang alumni Ambon kan. Itu ada berapa karung disita sama Koramil dan Polsek itu bahan peledak. 2 kan meledak di kantor DPR. Sasarannya itu rumah jabatan bupati. Tapi itu tidak sampai. Disita. Itu kronologisnya itu. Ya. Sejak itu sudah agak diam. Tadinya itu kembang luas isu akan ditolak laper saya. Dan akan ada demo besar ketika laper. Untuk menolak sebenarnya laper. Saya juga pasrah aja. Saya kan bukan orang politisi. Sudahlah, saya bilang. Saya tidak pernah dekati DPR supaya menerima laper. Saya juga tidak pernah dekati LSM, saya tidak demo. Sudah, saya bilang terserah aja. Pasrah aja saya waktu itu. Nah, tapi ini sudah berjalan di Masjid Keraton, tiap malam Jumat. Sebelum lapir saya itu, kebetulan ada Tunggul Naba, saya lupa siapa itu. Tunggul Naba itu yang lapor-lapor di imam, kalau ada orang baca doa kan, menghadap. Begitu. Ada perlunya, tapi sebelum dia sampai perlunya, dia ceritakan penglihatannya waktu zikir. Yang dia lihat dalam tafakur itu. Seolah saya berdiri di jembatan tengah itu. Tiba-tiba itu air bah turun.
Bau-bau itu semua ditutup, semua tenggelam bau-bau. Orang semua pada lari. Saya melihat itu, saya tinggal sendiri katanya. Orang semua pada lari semua. Saya tutup mata, saya tafakur. Begitu saya buka mata, air tadi mengecil menjadi lewat di got di depan saya. Kira-kira ini masalah ini. Kan dia tahu juga ini masalah. Sudah agak reda ini. Benar, ketika saya lapar. Tadinya demo besar, hanya 6 orang yang lapar, Pak. Yang demo? Yang demo, ya apa yang demo, hanya 6 orang. Iya. Dari apa namanya, yang suka HMI. Iya. Itu pun tidak masuk di halaman kantor. Dia sandar di sebelah jalan di pagarnya Kantor Bengkai, itu berenang dia kan panas tuh. Iya, berenang di pohon jambu dulu, masuk pagar pohon jambu. Iya. Nanti dalam lapar mulus saja. Ya di situ saya akui itu. Mungkin karena saya juga tulus, memimpin daerah dan kepentingan apa-apa, pasrah aja. Allah yang bantu, kira-kira begitu. Iya. Nah. Ketika datang keputusan dari Dirjen bahwa Pasar Roja yang layak, tiba-tiba ada kabar mau datang utusan Batauga. Ada tokoh-tokohnya datang. Bisa pikir apa lagi mereka bicarakan ini. Lalu datang, tajamu dulu apa. Juru bicara bilang, ya kami datang ini menyampaikan apa selamat kepada Bapak. Sudah menyelesaikan ibu kota. Padahal tadi ini Pak, laporan pertanggungjawaban ini rezimnya beda dengan sekarang Pak. Dulu laporan pertanggungjawaban kalau ditolak oleh DPR itu bisa di-impeachment Pak. Bisa impeachment. Tadi tolak, kasih waktu 1 bulan, perbaiki, tolak lagi, sudah. Usulkan pemberhentian. Iya. Dan alhamdulillah saat itu tidak ditolak laporan pertanggungjawaban. Tidak ditolak. Saya tidak memperbaiki. Padahal saya tidak ada pendekatan. Saya pasrah aja, udah kan, sudah. Yang penting saya pernah jadi bupati. Iya. Alhamdulillah. Ini laporan pertanggungjawaban yang pertama Pak? Yang pertama. Ya. Nah, jadi berjalanlah. Berjalan, saya urus PP-nya, alhamdulillah kan presiden tanda tangan. Saya urus langsung dari Depdagri, ada pengantar Mendagri, saya buat di Mensesnek. Tidak lama saya tunggu, tanda tangan Megawati. Nah, setelah itu mulai saya benahi di Pasar Rajo. Saya bangun dulu di rumah jabatan ini, untuk dasarnya pengresmian ibu kota. Itu. Target saya itu Januari 2004. Karena itu dibangun dengan anggaran 2003 itu. Iya. Karena kan dia punya PP itu 2003. Anggaran perubahan dia. Anggaran perubahan. Tidak selesai. Dia punya pemborong itu almarhum Samsa. Dia pemborongnya. Nah kalau begitu cepat tolong di Februari lah. Paling lambat Maret. Kita resmikan supaya masyarakat melihat bahwa kita ini sudah mulai bertahap pindah. Maret tidak bisa juga. Sudah April ini, kebetulan saya punya kelahiran kan? Iya. Sudah, saya tidak mau tahu, pokoknya 24 April. Kalau di KTP 20, kan sebenarnya saya 24. Iya. Pokoknya sebelum 24 sudah harus beres, saya meresmikan 24. Jadi. Dan saya hubungi gubernur, Pak Ali Masih, ada kesempatannya datang. Begitu. Makanya pengresmian hari jadi ibu kota itu tanggal 24 April. Jadi, tapi banyak mengira bahwa itu saya sengaja. Dari awal saya setting supaya karena 24 April padahal tidak. Saya mau Januari tapi tidak selesai. Selesainya nanti April. Begitu. Jadi saya juga nggak tahu ini. Pada saat Ramadhan pengresmian ibu kota itu, tiba-tiba ada yang bawa kue apa namanya? Ulang tahun. Di panggung, baru saya dipanggil baru nyanyi selamat ulang tahun. Wih, baru dia ketawain Pak terpinggal-pinggal itu Pak Ali Masih. Dia kerjaan kita katanya Pak sampai ternyata ulang tahunnya. Yang keberapa tadi Pak? Waktu itu kan 2004. Saya 51, berarti 53 ya. 53. Sama dengan usia Pak Muniansyah sekarang. Saya 53. 53. Saya jadi bupati 50 tahun 6 bulan. Iya. Gitu. Terpinggal dia ketawa, termasuk musbidanya kan hadir musbidah kota pengadilan apa.
dia kerjain kita di Pasar Weekend, ternyata tepat dia punya ulang tahun. Padahal tidak sebenarnya. Jadi setiap tahun dirayakan itu, diperingati hari jadi itu pada tanggal 24 itu. 24 April. Karena berdasarkan pengresmian. Kalau bicara bicara PP-nya itu di Juli. Di Juli 2003. Kalau bicara PP-nya. Tapi kan lazim juga itu kalau berdasarkan pengresmian. Karena sama kan misalnya SK Bupati, Kepala Daerah. Kan terhitungnya sejak pelantikan, bukan sejak SK. Iya kan? Saya ambil itu, sama di ulang tahun Kota Bau-Bau. Kan mengambil pengresmian itu, bukan undang-undangnya. Kalau undang-undangnya Juni. Tapi dia di Oktober kan? Pengresmiannya. Begitu. Nah, setelah Bupati baru ada dinamika kan? Dikembalikan pada PP. Ya sama saja. Masing-masing ada dasarnya. Dengan PP juga boleh, dengan pengresmian juga boleh. Ada juga memang tapi yang banyak dipakai itu pengresmian sebenarnya. Tapi itu tidak ada masalah, tidak ada yang salah gitu. Nah, itulah sebenarnya kronologis pemindahan, dan saya mulai membangun 2004 di sana. Ya alhamdulillah 2 tahun saya membangun. Kantor DPRD itu dan kantor bupati bisa selesai. Saya dilantik periode kedua di kantor DPR yang saya bangun itu, yang sampai sekarang masih dipakai. Ya, jadi itulah kesyukuran saya. Dan di sana juga alhamdulillah di Pasar Wajo sebagai ibu kota, yang pertama saya buka itu jalan 25 meter itu. Kalau tidak jalan itu kumuh di Pasar Wajo. Karena kalau sudah lama jadi ibu kota, tanah semakin mahal kan. Ya, begitu saya masuk, pokoknya saya bebaskan, tapi tidak ada yang gratis biar 1 senti, tidak ada. Semua saya bayar. Hanya harganya waktu itu dari pertama 5.000 per meter, baru 10.000. Dasarnya apa? Ya kebetulan ada keluarga saya kepala desa, dia belum lama beli tanah 1 kapling, 1 hektar itu berapa? 3 juta mungkin waktu itu. 3 juta. Kalau 1 kebun itu, kurang lebih 1 hektar, berarti kan 3.000. 3.000. Saya kan 5.000 kan selalu lebih tinggi. Harga pasar itu. Tapi di tahun kedua sudah 10.000. Gitu. Sudah naik harga. Naikkan lagi karena keuangan daerah sudah memungkinkan tuh. Jadi saya buka jalan di sana dalam kota lebih 30 km itu dalam kota itu. Karena jalan 12 saja itu 12 km itu. Belum ruas-ruasnya kan. Nah, sekarang kan tinggal di aspal-aspal. Tapi dulu sudah pengerasan gitu. Nah itu alhamdulillah. Dan saya kira proses ini anak-anak sekarang sudah tidak tahu. Ya kira-kira gitu. Betul. Nah, dengan pengalaman itu Pak, yang bisa merubah sesuatu hal yang katanya orang mustahil begitu Pak, dari Batauga kemudian bergeser ke Pasar Wajo dengan dinamika yang luar biasa dan tensi tinggi seperti itu. Kira-kira apa yang Bapak bisa mau sampaikan dari proses itu Pak, untuk jadi pelajaran kita saat ini yang mau juga untuk melakukan pembentukan daerah otonom baru di Kepulauan Buton? Ya saya waktu itu karena memang bekerja dan ikhlas, sudah minta tolongnya kepada Allah. Mau minta tolong sama siapa? Saya juga di DPR sudah pasrah aja, saya terserah kalian. Ya kan haknya. Saya enggak, kepada saya tidak pernah saya cari supaya tidak demo, sudah terserah aja. Saya bilang, ya kalau memang sudah waktunya saya selesai, udah. Saya selesai. Jadi waktu itu Bapak kan sebagai birokrat murni Pak, bukan ketua partai politik ketika menjabat bupati itu. Jadi, belum. Jadi hubungan Bapak dengan... Nggak ada, saya punya anak buah di DPR. Iya. Saat itu jumlah anggota Dewan kita berapa Pak? 40 orang. 40 orang, kalau lebih itu Pak, habis juga itu Pak. Makanya saya pasrah aja. Iya. Wih kalau gitu lebih itu energi besar gitu. Energi besar juga. Ya, jadi 40 orang dan Bapak bukan orang dari partai politik. Bukan. Tapi bisa meluluhkan parlemen. Artinya bukan saya yang turunkan. Iya. Saya hakul yakin sudah yang maha kuasa. Mungkin karena saya ikhlas ya. Karena memang niatan saya dan itu terkabul. Ketika saya dilantik, doa saya satu aja waktu itu.
bukan berdoa mudah-mudahan habis ini, mudah-mudahan 2 periode, habis itu mau kemana lagi. Saya hanya doa dan itu Allah kabulkan. Mudah-mudahan kan waktu itu kan saya dilantik, ada sudah banyak kepala-kepala yang kena tipikor kan, kena KPK. Mudah-mudahan ya Allah selamatkan saya dan semua staf saya, jangan ada yang kecelakaan dengan tipikor. Alhamdulillah terkabul. Iya, iya. 10 tahun. 10 tahun Pak. Jadi ini perjalanan panjang yang luar biasa, lika-liku yang luar biasa, dinamika yang luar biasa. Tapi kemudian bisa dilewati semua itu, dan tadi kita bicara soal pemekaran wilayah juga kan, ini luar biasa Pak. Di tangan Bapak justru kemudian, apakah ini ada kaitannya dengan tadi Pak? Ketika Bapak mungkin sudah melewati fase sulit seperti tadi, sehingga ketika pembentukan Bumbana dan Wakatobi itu bisa lebih mudah Pak? Atau ada cerita lain lagi di balik itu Pak? Yang begini, saya hanya merasa saya jadi bupati itu karena rakyat. Ya. Termasuk rakyat Bumbana, termasuk rakyat Wakatobi. Saya kan dipilih perwakilan Bumbana Wakatobi. Ya. Dan yang paling banyak memilih saya itu dari Bumbana sana. Dari Bumbana, Beteng, waktu itu anggota DPR. Dan justru yang menyuarakan saya dulu itu Bumbana, bukan orang Bugis, bukan orang Bau-bau bukan. Bukan orang Buton Pak? Bukan. Ya, ya. Yang mendukung-dukung saya kalau mereka ngumpul-ngumpul, lihat dulu kan tuh media kita, bukan Ya, Kodari Pos. iya, masih Lihat media kita nama-nama. Wah ini diantara ini bagus katanya. Iya, iya, iya. Jadi Itu itulah. salah satunya masih hidup. Tempo Ali, itu ya sekarang. Yang satunya dulu Kapten Rahman. Nah, itu mereka dua itu, Samnya Corong dulu itu. Dua orang Bugis. Ya, ya. Ya, pada akhirnya itulah yang kemudian justru berimbas kepada Pak ya, pembentukan wilayah. Iya, artinya saya hadapi masalah lain, saya anggap saya jalan aja. Ya. Dan kalau kehilasan, insya Allah. Ya, karena kalau kita bicara soal cerita ibu kota yang berbeda tadi Pak, ini kan tadi pengalaman di Buton, Pasarajo dengan dan Batauga Pak. Kalau Wakatobi kan juga. Oh itu parah juga itu, Ya. tapi nanti sesi lain gitu. Ya. Ya kan, misalnya bisa kita ketemu lagi nanti. Siap, siap. Untuk Wakatobi. Setidaknya Sependek-pendek aja ceritanya. ya, artinya ini memberikan gambaran kepada pemirsa bahwa kalau kita bicara soal pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah itu mungkin tidak semudah yang kita gambarkan Pak, tapi ada dinamika, ada trik dan intrik yang ada di dalam itu Pak ya. Ada strategi politik, harus korban, tenaga, pikiran, dana juga. Ya. Rekening sendiri bisa terkuras. Ya. Iya, iya. Semua itu saya lakukan. Ya. Jadi apa pesan Pak yang Bapak mau sampaikan kepada kita khususnya generasi muda untuk melihat pelajaran penting dari apa yang Bapak lakukan di balik dinamika politik terkait dengan Pasarajo dengan Batauga tadi Pak? Dan intinya sama saja. Kita sebenarnya apakah sebagai pimpinan daerah, apakah sebagai ASN, saya ibaratnya itu saya sama dengan apa? Kalau dulu masih kecil itu kalau kita main-main kelereng atau tombo-tombo itu. Atau eda. Puncai tak. Artinya belum kita semua ambil itu yang di sana itu. Iya, iya. Sehingga tidak pernah masuk lubang karena tidak dapat. Iya, iya. Ya sudah ikhlas kerja, insya Allah rezeki datang. Iya, iya. Ya. Insya Allah rezeki datang. Kemudian Pak, pada saat itu apakah Bapak sudah memang ada pemikiran bahwa nantinya ketika bergeser ibu kota ini dari Batauga ke Pasarajo, suatu saat nanti Buton Selatan itu akan mekar Pak? Jadi setelah di Pasarajo, terus saya dalam hati saya ada ganjalan. Merasa bersalah. Secara konstitusi, sudah 2 kali disahkan oleh DPR. Iya, iya. Batauga, saya masih bisa pindahkan. Iya, iya. Nah, makanya salah satu juga pertimbangan di samping untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat, juga mendekatkan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan, juga untuk memenuhi cakupan Buton Raya waktu itu, juga supaya tidak ada kalau saya mati tidak rasa berdosa untuk mereka. Iya, iya, iya. Saya tidak bawa perasaan bersalah begitu. Iya, iya. Ya, salah satunya itu. Berarti dalam hal ini utang sudah terlunaskan. Terlunasi. Dan mereka boleh tanya, tidak ada yang minta mekar. Kalau ada yang mengaku kasih ketemu saya, kapan dia datang bupati? Minta mekar, tidak ada. Kalau dia datang bupati, bupati siapa yang datang waktu itu? Iya, iya.
tapi inisiatif saya. Karena salah satunya tadi saya seperti dihantui begitu kesalahan. Jadi sekarang sudah tidak lagi menghantui, Oh sudah, Pak. Lepas semua, Pak. Sudah lepas semua. Ya. Mereka sudah banyak untungnya malah. Apalagi tadi itu Pak, bahwa Buton Selatan ini tidak hanya berdiri sendiri bagi kepentingan mereka, tapi juga sumbangan untuk Kepulauan Buton, Pak. Artinya berarti dia punya posisi itu ada dua strategisnya. Artinya itu kepentingan strategis kita. Iya. Bukan nasional. Siap. Ya. Artinya itu tadi Pak, Pasarajo selesai, Buton Selatan selesai, jadi... Ya artinya begini, kalau bicara itu nanti kita lebih jelas, tapi yang jelas saya memproses hanya sampai diusul oleh DPR RI ke Presiden. Setelah moratorium dibahas undang-undangnya. Ketika itu kalau Pak Umar tidak mau lepas, tidak jadi. Tapi kalau saya tidak proses, tidak akan dibahas itu undang-undangnya. Nah, jadi dua proses yang kira-kira sama jasanya gitu. Dan setidaknya di tangan Bapak pembentukan kecamatan baru di Batauga itu terjadi Pak di Buton Selatan. Itu dia. Itu selesai di 2000 periode pertama. Dari berapa kecamatan tadi? Batauga Butusel dari 2 menjadi 7. Nah, itu kan dulu Batauga Sampelawa. Buteng dari 3 menjadi 7. Dan mau ngambil sebagian ke Bayana kan? Iya. Kemudian Pasar Wajo, Buton sekarang dari 4 jadi 7. Semua. Nah, itu daerah saya. Memang itu untuk pemekaran juga, untuk memenuhi. Jadi kalau dibilang Buton Raya itu, saya bukan hanya tahu isi kulit dan isinya, termasuk sumsumnya saya tahu. Ini istilah baru ini Pak. Bukan hanya kulit dan dagingnya, tapi sumsumnya juga Pak. Artinya yang lebih mengetahui sangat dalam soal itu. Sangat dalam, karena dari penyiapan cakupan kan. Iya. Mau nambah desa, mau nambah kecamatan. Baru jadi Munisara jadi kabupaten. Ya. Ini luar biasa. Baru diusul Buton Raya. Buton Raya tidak serta-merta. Memang Buton Raya itu yang menginspirasi saya adalah yang saya baca di media kita dulu. Statement Pak Halaka dan Pak Afi almarhum dua-dua. Untuk Buton Raya itu. Kan waktu itu biar Bawa belum lahir. Mana mungkin bisa jadi provinsi hanya satu kabupaten. Nah dari itu yang menginspirasi saya. Sehingga pada saat deklarasi di Pasar Wajo, tidak lagi membahas nama. Itu saya majukan dan semua sepakat Buton Raya gitu. Jadi ada historinya juga Pak. Iya, ada historinya. Nah di bagian akhir ini Pak, apa yang Bapak mau sampaikan terkait dengan pelajaran yang bisa kita petik dari semua ini Pak? Ya, saya pikir kalau untuk kepentingan daerah, mari kita bersama-sama ya, bersatu, dan jangan dulu kita berpikir apa yang kita dapat dari semua itu. Jelas ya, karena apa yang kita dapat Allah yang atur itu, bukan kita sendiri. Iya. Uang sudah di rekening kita bisa keluar itu. Iya. Ya tuh. Makanan sudah di sini bisa keluar. Jadi kita pasrah aja. Ya, baik pemirsa, inilah penjelasan beliau yang mana saya kira ini juga merupakan catatan sejarah bagi kita yang khususnya kalangan milenial ini Pak, yang belum mengetahui soal perjalanan panjang sejarah tadi, sampai kemudian ada demonstrasi 80 mobil, yang itu kalau kita matematikakan mungkin ada berapa kilometer itu Pak, 80 mobil itu. Dan tadi ada 2 kali paripurna di DPR, kemudian sampai kemudian berakhir dengan pemindahan ibu kota di Pasar Wajo setelah melalui pertimbangan dari pihak pemerintah pusat, dalam hal ini pihak Kementerian Dalam Negeri Pak ya. Saya kira ini pengalaman yang bisa kita petik dari Pak Insinyur Haji Alim Safekar. Di ujung ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk bagaimana melangkah lebih jauh dalam Kepulauan Buton, gitu Pak kira-kira Pak. Ya, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.